Alhamdulillah kita masih dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga semuanya sehat-sehat. Nah, di samping saya ini ada Qoriah, masih muda, cantik. Wah, pokoknya suaranya mantap ya. Kita langsung saja. Neng Nada. Wah, Masya Allah, kita bisa ketemu. Saya sering ngintip-ngintip loh YouTube-nya ya. Terus penampilan Neng dengan lagu-lagu sholawatnya luar biasa. Mengcover lagu-lagu yang lagu barat ya, lagu yang bertema-tema biasa, cinta biasa bisa jadi sholawat. Wah, keren banget. Iya, benar banget. Terus kalau bacaan Qur'annya itu bisa bagus begitu, apa memang sebelumnya pesantren atau gimana, Neng? Iya. Jadi dulu itu pas waktu umur masih 10 tahun, tepatnya kelas 4 SD ya, waktu itu emang pernah pesantren di Garut, di Qiroat Sab'ah Garut. Di sana tuh waktu dulu emang sebelumnya nggak mau pesantren karena mungkin kan mikirnya masih kecil, terus anak tunggal juga kan, anak satu-satunya yang mungkin berharapnya sih pengen dimanja gitu sama orang tua, pengen disayang-sayangin. Tapi di usia segitu tuh aku mengorbankan masa kecil aku untuk menuntut ilmu di pesantren. Masya kayak Allah. gitu sih. Dan ternyata membuahkan hasil. Ya. Dan Neng bisa seperti sekarang ini karena didikan dari kecil gitu ya. Kecil di pesantren. Ya, jadi pondasinya itu dibentuk dari sedini mungkin lah gitu. Sama mama sama papa emang support banget buat pesantren. Kayak Iya, gitu. iya. Terus Neng ketertarikan terhadap lagu-lagu sholawat ya, yang bernuansa sholawat maksudnya, lalu kemudian mengcover lagu-lagu barat ataupun lagu-lagu yang lain yang sedang hits gitu ya, itu bisa jadi trending begitu tuh gimana ya? Mungkin bisa jadi inspirasi juga nih untuk para YouTuber yang baru-baru supaya bisa berkarya dan bisa sukses Neng. Belum sukses sih, ya cuman doanya aja mudah-mudahan bisa sukses dan berkah ya intinya. Amin. Jadi awalnya itu pertama terjun ke YouTube tuh sejak 9 bulan yang lalu lah, 9 bulan yang lalu, belum lama juga sih. Awalnya tuh karena emang ada banyak inspirasi gitu kan ketika ngelihat konten-konten mungkin orang-orang kayak lebih ke ngeprank atau apa gitu kan, kayaknya aku harus bikin jalur yang unik deh gitu, yang mungkin beda gitu dari yang lain. Dan di situ aku ngelihat ada lagu-lagu yang lagi viral tuh waktu itu, Alan Walker kayak lagi viral PUBG kan, games PUBG. Lagunya enak gitu didengar-dengar dan emang anak-anak milenial tuh pasti tahu lagu itu gitu. Dan akhirnya di situ ada ide lah, kepikiran buat cover, mengubah liriknya itu dengan lagu lirik yang lebih positif maknanya. Kayak kita ngingetin dekat sama Allah, mencintai sewajarnya dan lebih mencintai Allah gitu, untuk mencintai Al-Quran. Jadi pesan-pesannya itu ada di sana, di lagu itu. Jadi emang terbungkusnya tuh secara modern, tapi pesan-pesannya tuh pesan-pesan yang Islami gitu. Tapi itu keren sih, keren. Jadi bisa nyanyiin lagu yang sedang hits di kalangan milenial dan secara tidak sengaja itu liriknya jadi masuk gitu kan, syiarnya masuk sesuai dengan apa yang sedang mereka suka gitu kan. Iya bener banget, familiar kan lagunya, jadi pas denger, lagu ini kok tapi isinya begini ya gitu, jadi kayak pesannya tuh lebih nyampe aja ke mereka karena mereka pasti tahu lagu itu gitu. Jadi kayak intinya ada nilai dakwahnya juga di sana gitu kan, ada syiarnya juga, jadi kayak syiar melalui syair gitu sih. Kayak gitu. Tapi memang itu perlu kreativitas sih. Iya benar banget. Kita kalau istilahnya tidak membuat sesuatu yang jadi refresh ya orang-orang untuk bisa menikmati syiar dengan syair itu kan juga jadi monoton kan. Dan buktinya Neng Nada bisa jutaan itu viewersnya ya. Waduh, kalau saya mah ya apalah dayanya aku. Mungkin karena kurang kreatif, faktor U kali Neng ya. Oh enggak. Sebetulnya gimana sih untuk memulai, terus gimana caranya insting kita, oh ya ini kayaknya bakal jadi viral nih. Itu gimana tuh? Gimana ya, susah juga ngejelasinnya karena viral itu kita nggak tahu juga bakalan viral gitu video itu. Kita kayak lebih mungkin keberuntungan aja ya kalau masalah viral dan enggaknya gitu. Ada nggak Neng seperti misalnya feeling gitu ya, ini kayaknya gue harus bikin ini kayaknya bakal viral nih, dan ternyata bener gitu. Ya, ada sih. Kita harus menyesuaikan dengan momen.
momen. Jadi harus pas banget momennya. Misalkan Indonesia ini lagi kacau nih, kita tiba-tiba ngeluarin lagu Din As-Salam yang maknanya perdamaian. Nah orang-orang tuh jadi bisa kayak, ih pas banget ya gitu, kena banget sih gitu momennya. Nah itu langsung up kayak gitu. Ada timnya Neng Nada untuk itu, untuk melakukan itu, riset, terus kemudian produksi itu kan nggak simple ya, dari musiknya, terus nanti penggarapannya, timnya, kru dan segala macam itu gimana tuh? Nggak mungkin dong Neng melakukan sendiri. Ya pastinya banyak juga orang yang mensupport di belakang ya aku gitu kan ya. Terutama mama sama abah itu sangat berperan penting juga gitu di sini, karena mereka yang bener-bener kayak mendorong banget gitu, dari mulai beliin alat-alat studio kayak rekaman kayak gitu, laptop, alat-alat mic segala macam itu mereka yang support gitu untuk mendukung berkarya gitu kan ya. Ada juga sih timnya kayak tim musik, tim video, sebenarnya nggak ribet juga sih, simple banget malahan gitu. Selama ini sih cuman pemusik, operator sama yang mixing mastering itu cuma satu orang, tapi merangkap semuanya. Jadi kayak multi talent gitu loh timnya gitu. Jadi satu orang tapi bisa melakukan semuanya gitu. Dan orang yang video klip itu cuma 2 orang timnya. Gitu ya. Saya juga sama nih, 2 orang nih. Oh iya. Kameramen, ada lighting ya. Iya Masya Allah, sebenarnya nggak ribet juga gitu untuk asalkan kita ada kemauan dan berusaha untuk mencari inspirasi yang menarik gitu, yang menurut mungkin orang-orang tuh bakalan suka nih sama konten aku gitu kan. Berusaha, kalau aku sih ingin memberikan kepada mereka itu tontonan sekaligus tuntunan gitu. Jadi nggak cuman enak dilihat tapi bener ya ada manfaatnya juga loh gitu. Kalau aku sih lebih ke sana gitu kan. Tapi aku yakin sih A.A. Syahrul juga bisa kayaknya. Ya mungkin karena udah generasi ya old ya. Jadi harus mulai, oh ya oke, berarti harus mulai bisa seperti anak-anak sekarang ya, mengikuti anak zaman muda gitu. mengikuti zaman. Ya berasa sih setelah sekarang lockdown begini ya, di rumah nggak ngapa-ngapain, terus bener banget. Akhirnya baru bikin YouTube gitu. Baru kepikiran sekarang. Sebelumnya pernah ada manajemen yang bikin, tapi kan nggak aktif dan pasportnya lupa segala macamnya, udah nggak ada rasa ketertarikan. Padahal sebetulnya itu bagus ya sebagai alternatif itu, pengganti kita jadi nggak bisa syuting misalnya, jadi kan jadi ada tempat ya untuk mengekspresikan diri. Nah kalau Neng sendiri cukup nyaman ya dengan pemilihan konten YouTube yang bernuansa agamis seperti sekarang ini, sesuai dengan apa yang Neng mau ya? Atau sebetulnya ada keinginan yang lain yang ingin coba dieksplor lagi di sini? Cukup nyaman sih, karena kan selain nyanyi gitu kan, menyalurkan hobi juga sebenarnya ya. Tapi di sini ada nilai dakwahnya yang mungkin itu akan menjadi pahala ketika orang yang mendengar itu terketuk gitu. Pesan itu nyampe kepada mereka dan mereka mau berubah gitu ketika bener juga ya, kenapa ya gue begini gitu. Mendingan ngikutin apa yang disampaikan itu, dan mereka terketuk, itu jadi pahala juga buat kita karena kita udah mengingatkan juga di situ. Jadi nilai plusnya itu sih, sekaligus menyalurkan hobi, kita dapat pahala juga karena dakwah di situ, kayak gitu. Dapat 2 hal sekaligus ya. 2 hal sekaligus, benar banget. Pertama dapat ilmunya, benar banget. Kedua dapat materinya. Oh berarti lumayan dong hasil dari YouTube nih. Aduh, alhamdulillah sih. Alhamdulillah ya. Gak dipungkiri emang luar biasa banget gitu. Kalau ya kerasa lah gitu, alhamdulillah. Jadi ada feedback baiknya juga gitu buat kita. Cuman sebenarnya bukan itu sih prioritasnya. Emang kita bisa mengeksplor kemampuan kita di situ gitu. Apalagi kayak lockdown kayak gini kan kita nggak ada kegiatan apa-apa nih. Kita bisa produktif banget ketika kita punya wadah channel YouTube itu gitu. Jadi kita bisa mengekspresikan apa aja yang kita mau, yang kita bisa, dan yang bisa memotivasi orang lain untuk kemudian bisa dekat kepada Allah gitu ya. Karena lagu-lagu ataupun bacaan Quran Neng yang ada ya. Jadi kan aku kan bawanya sholawat ya, jadi selain kayak mengcover lagu yang milenial dirubah liriknya menjadi lirik yang islami, di situ juga ada sholawat, banyak banget sholawat. Kalau bacaan Al-Quran di YouTube ada juga. Ada juga ya. Jadi cuma tidak yang dominan ya di situ ya. Iya, belum dominan, tapi direncanakan untuk kedepannya sih pengen lebih memperbanyak lagi konten Al-Quran sebenarnya di sana. Next rencananya gitu. Cuma sekarang yang lebih dominan tuh sholawat sih. Kenapa memilih sholawat? Karena di sini sholawat itu kan bukti mahabbahnya, rasa cintanya kita kepada Rasulullah kan ya.
Jadi di sini juga memotivasi anak-anak muda untuk sama-sama mencintai Rasulullah melalui lantunan sholawat. Isinya itu kan pujian-pujian kepada Rasulullah gitu. Kayak gitu sih. Boleh sholawat sedikit? Boleh-boleh aja sih. Sama aja sholawatannya gimana? Oke. Sholawat yang mana nih? Yang hafal apa nih? Assalamualaikum. Boleh aku. Assalamualaikum ya, gitu ya? Oke. Bismillah. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Habibi ya Nabi Allah. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Habibi ya Nabi Allah ya Rasulullah. Masya Allah. Keren banget suaranya. Masya Allah. Keren banget loh suaranya. Wah, saya di sini bener-bener yang sangat kagum sama Neng. Beneran, Neng. Oh, ya. Masya Allah. Apa ya cengkok-cengkoknya, Neng? Nanti belajar ya, Neng ya. Aduh. Private ya. Masya Allah. Wah, adem banget pokoknya abis dengerin sholawat tuh rasanya gimana, nyes gitu ya. Kayak di freezer enak, kayak di freezer. Waduh, Neng, terima kasih atas sholawatnya buat kita. Semoga kita semuanya selalu mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW. Amin, ya Allah. Dan terakhir, Neng, ada sesuatu yang mau disampaikan nggak nih sama teman-teman semua? Apa ya? Mungkin buat teman-teman semua, mungkin kan di sini kita membahas sholawat dan Al-Quran tadi ya. Buat teman-teman semua, teruslah mensyiarkan sholawat, karena kan sholawat itu adalah bukti mahabbahnya kita kepada baginda Rasulullah SAW. Selain itu, sholawat juga akan memberikan syafaat kelak di yaumul qiyamah, sebagaimana sabda Rasulullah, man sholla alayya sholatan wahidah shollallahu alaihi asyran. Barang siapa yang membacakan sholawat satu kali kepada Rasulullah, maka Allah akan membacakan sholawat kepadanya 10 kali. Luar biasa banget, pahalanya itu gede banget. Dan jadi buat teman-teman jangan lelah, jangan bosan untuk membacakan sholawat kepada Rasulullah SAW. Dan buat teman-teman juga jangan lupa mempelajari Al-Quran, menanamkan kecintaan kita kepada Al-Quran. Karena apa? Karena Al-Quran juga akan memberikan syafaat kelak di yaumul qiyamah. Sebagaimana Rasulullah mengatakan, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumul qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Quran, karena Al-Quran akan memberikan syafaat kelak di yaumul qiyamah. Mudah-mudahan berkah kita mencintai sholawat, berkah kita mempelajari dan membacakan Al-Quran, kita mendapatkan syafaat kelak di yaumul qiyamah. Amin. Terima kasih, Neng ya. Sama-sama. Mudah-mudahan ini jadi keberkahan buat kita semuanya. Amin. Kita selamat hidup di dunia dan akhirat nantinya. Amin. Dan kita selamat dengan Al-Quran ya. Dan kita bisa berakhlak seperti Al-Quran. Oke? Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Barakallah.